semua, di sini kami akan menjelaskan profesi dan profesional. Apa sih itu profesi? Profesi adalah salah satu bidang dari pekerjaan yang didasari dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Yang kedua, ada profesionalisme. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Psikolog sendiri berfungsi sebagai konselor. Psikolog memiliki banyak fungsi, tetapi yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah sebagai konselor. Programmer berfungsi menjadi pendorong kreativitas, dapat menciptakan aplikasi dan melatih ketekunan. Menjadi guru berfungsi mendidik, mengajar, dan membimbing. Menjadi arsitek berfungsi tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitarnya, termasuk faktor sosial alam manusia. Desainer interior berfungsi untuk merancang furnitur dengan aksesori ruangan lainnya. Perawat berfungsi membantu mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Dapat disimpulkan manfaat dari jasa profesi dan profesionalisme adalah memberikan kemudahan atau bantuan bagi seseorang pada suatu bidang tertentu. Alasan saya sendiri memilih profesi psikolog dikarenakan saya senang membantu orang lain, saya senang untuk tantangan baru, dan saya sangat senang memecahkan masalah. Selain itu, disebabkan karena maraknya isu-isu kesehatan mental di Indonesia yang menyebabkan angka kematian di Indonesia meningkat. Alasan saya memilih profesi programmer adalah karena menurut saya programmer sangat dibutuhkan di masa depan. Dengan melihat berbagai prospek dan perkembangan teknologi yang meningkat, profesi programmer pasti dibutuhkan dalam membuat berbagai teknologi, seperti software-software baru yang dapat membantu perkembangan teknologi dan kehidupan sehari-hari manusia. Alasan saya memilih guru karena kemuliaan manusia dilihat dari kemanfaatannya bagi manusia lain. Sosok guru meskipun sering dilirik sebelah mata, selalu bermanfaat bagi manusia lain. Profesi guru menjadi mulia karena setiap kata dan perbuatannya di hadapan siswa-siswa menjadi mutiara bagi masa depan generasi bangsa. Alasan mengapa saya memilih profesi arsitek karena arsitek menjadi salah satu profesi yang cocok bagi saya yang memiliki jiwa kreatif. Pekerjaan ini akan menggabungkan unsur seni, desain, dan juga teknik di dalamnya, yang membuat profesi ini menjadi salah satu profesi yang paling saya minati. Alasan sendiri memilih pekerjaan ini karena saya tertarik untuk mengembangkan dan mengkolaborasikan desain interior era modern dan juga sesuai dengan karakter penghuni. Selain itu, alasan yang lainnya adalah desainer interior memiliki prospek kerja yang luas. Jasanya dibutuhkan banyak perusahaan besar dan juga saya sangat memiliki minat dalam dunia desain ini. Alasan saya ingin masuk ke perawatan umumnya karena ingin mengabdi di bidang kesehatan. Prospek kerjanya juga bagus. Bisa mendapatkan posisi sebagai PNS karena pegawai negeri di bidang kesehatan selalu dicari, terutama untuk penempatan di daerah-daerah juga. Waktu kerja lebih fleksibel. Waktu bekerja seorang perawat lebih fleksibel karena menggunakan sistem kerja dengan durasi jam kerja 8 jam sehari atau bisa juga sesuai pengaturan masing-masing rumah sakit. Terima kasih. Setelah lulus SMA nanti, saya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang ilmu psikolog. Karena saya ingin menjadi psikolog klinis, saya harus melewati S1 psikolog dan S2 psikolog profesi dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi psikolog. Adapun prospek kerja psikolog yaitu sangat banyak. Psikolog bisa bekerja di rumah sakit, di klinik, pusat rehabilitasi, sekolah, universitas, badan intelijen, perusahaan teknologi, perusahaan manufaktur, organisasi nirlaba, dan perusahaan konsultasi. Psikolog bisa pula menjadi HRD. Gaji yang dapat diharapkan bervariasi, tergantung pada lokasi, jenis pekerjaan, dan tingkat pengalaman. Setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan kuliah S1 IT, khususnya kelas bidang programmer. Setelah melihat prospek kerja untuk di masa depan, saya dapat bekerja di perusahaan-perusahaan manapun, seperti minimarket, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain. Saya dapat membuat program yang memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut.
Adapun prospek kerja dalam bidang wirausaha, seperti membuat rumah makan atau usaha lainnya dengan program atau software yang saya buat sendiri. Adapun gaji yang lumayan besar dari pekerjaan ini, tergantung seberapa besar keuntungan dan bidangnya. Setelah lulus SMA nanti, saya akan melanjutkan kuliah sarjana di bidang pendidikan. Lulusan sarjana pendidikan memiliki banyak peluang karir yang luas. Maka dari itu, lulusan jurusan ilmu pendidikan memiliki prospek kerja, yaitu kurikulum dan pengembangan pendidikan, manajemen pendidikan, dan penelitian pendidikan. Rencana setelah lulus dari kuliah jurusan arsitektur, saya akan melanjutkan bekerja di bidang arsitektur. Ada beberapa prospek karir lulusan arsitektur seperti arsitek, peneliti ruang dan lingkungan binaan, konsultan desain arsitektur, ahli teknologi arsitektur, perencana kota, dosen pendidikan tinggi, desainer interior dan tata ruang, manajer konstruksi. Dari yang semua prospek disebutkan di atas, saya akan mengambil prospek arsitek. Karena saya ingin menjadi seorang desainer interior, setelah lulus SMA, rencana saya ke depannya, saya akan berkuliah dengan passion yang akan saya geluti. Lalu, setelah berkuliah sebagai lulusan desainer interior, saya akan mengembangkan skill saya terhadap profesi yang akan saya jalani. Adapun prospek kerjanya yaitu interior consultant, interior contractor, visual merchandiser, dan lain-lain. Jadi rencana saya ke depannya adalah saya akan lebih banyak lagi memperluas ilmu pengetahuan saya tentang keperawatan dan mampu menyeimbangkan pengetahuan saya tentang keperawatan. Jadi setelah lulus SMA nanti, saya akan berusaha terus-menerus agar bisa masuk ke studi keperawatan dan bisa membantu merawat banyak orang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, thanks for watching.